Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengerjakan tugas perbankan syariah, tugas ke-10. Perkenalkan, nama saya Asni, NIM 2022-10191, dan di samping saya Yuliwanda, NIM 2022-10204. Dan di samping saya Andi Muhammad Tasgaf 2022-292. dan di samping saya Nur Amira, NIM 2022-10192. Dari asumsi di atas, beberapa pertanyaan yang terlampirkan pada poin-poin tersebut. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana Bank Syariah Berkah mengelola resiko operasional terkait produk Wadiyah? Yang pertama ada automasi dan digitalitas, proses transaksi untuk mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk audit internal berkala untuk memastikan kesesuaian produser operasional dengan prinsip syariah dan standar perbankan. Yang ketiga, pelatihan berkala bagi karyawan tentang manajemen risiko dan layanan berbasis syariah. Yang keempat, manajemen keamanan data melalui infrastruktur TI canggih untuk melindungi data nasabah dan mencegah penyalahgunaan dana titipan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yuliwanda. Yang kedua itu, apakah bank memiliki strategi khusus untuk mengatasi risiko likuiditas yang terkait dengan produk Wadiyah? Ya, Bank Syariah Berkah menerapkan beberapa strategi, antara lain yang pertama, kebijakan cadangan likuiditas minimum berdasarkan analisis historis perilaku penarikan dana nasabah. Yang kedua, diverifikasi sumber dana seperti mengombinasikan produk Wadiyah dengan produk pembiayaan jangka pendek syariah untuk menjaga keseimbangan arus kas. Yang keempat, stress testing likuiditas secara berkala untuk mengantisipasi skenario ekstrim seperti penarikan dana massal. Yang keempat, ketersediaan instrumen pasar uang syariah sebagai sarana likuiditas jangka pendek. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nur Amira Jayahar. Poin yang ketiga, bagaimana bank memastikan bahwa penggunaan dana Wadiyah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Ada beberapa poin. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang aktif membantu dan memberi fatwa terhadap seluruh kebijakan dan penggunaan dana Wadiyah. Yang kedua, transparansi penggunaan data. Yang ketiga, sistem pelaporan syariah. Dan yang terakhir, audit syariah internal dan eksternal dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan. Yang keempat, Yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Asgaf. Nomor 4 itu, bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap produk dan layanan Wadiyah yang ditawarkan. Ada 3, yaitu tingkat kepuasan cukup tinggi, terutama karena kejelasan prinsip syariah yang tidak adanya potensi kerugian bagi nasabah karena Wadiyah bersifat titipan. Kedua itu, nasabah mengapresiasi keamanan dana dan transparansi. Ketiga itu, namun beberapa nasabah menyatakan keinginan tingkat imbalan atau insentif meskipun tidak dijanjikan hibah sukarela, sehingga dengan mempertimbangkan penghargaan loyalitas dan finansial sebagai solusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Yang pertanyaan kelima, apakah ada inovasi produk Wadiyah yang sedang dipertimbangkan oleh Bank Syariah Berkah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan lebih baik? Ya, beberapa inovasi sedang dikembangkan seperti Wadiyah digital, Wadiyah kolektif atau komunal. Yang ketiga, program loyalitas berbasis kontribusi. Yang keempat, integrasi wakaf atau Wadiyah. Baik, itulah tadi presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.